Selamat pagi, selamat ketemu di acara Karedok Susun dengan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintara Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Nah ini air Aksoginya, minum dulu. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Baik, kita sudah sampai Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 6. Keluaran 10 ayat 1 sampai 6 di sini diberi judul tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan pada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Nah jadi bulan ke-8 ini belalang ya, jadi belalang sangat banyak. Dulu pernah terjadi, di daerah ini pun pernah terjadi ya. Belalang itu muncul dari mana nggak tahu, yang penting itu tahu bisa banyak. Nah di situ Tuhan mengatakan supaya Musa pergi kepada Fir'aun ya, walaupun berkeras hatinya, dan Tuhan mengatakan dengan istilah bermain-main dengan Fir'aun. Jadi jangan meremehkan Tuhan ya, yang disembah oleh orang Israel. Kalau meremehkan Tuhan, Tuhan akan mengerjain mereka dia ya. Katakan di sini bahwa maksud Tuhan dengan melakukan seperti itu kepada Firaun, supaya Firaun tahu, para orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan ya, bahwa akulah Allah yang sangat luar biasa, yang nggak boleh disepelekan ya, nggak boleh disembarangin. Kenapa? Karena dia sangat berkuasa. Jadi kalau Firaun masih tetap mengeraskan hati, tidak mengizinkan orang Israel untuk keluar dari Mesir dan beribadah di tanah Kanaan ya, di padang gurun itu, maksudnya Tuhan akan mengutus belalang, dan belalang itu bukan hanya sedikit tapi sangat banyak, dengan istilah menutupi tanah ya. Tanah berarti kalau menutupi tanah itu wah bagaimana banyak itu. Bahkan dikatakan semua pohon akan dilahap habis ya, yang masih ada dari sisa hujan es. Jadi itu bukan hal yang sangat gampang ya, itu mengerahkan belalang sangat banyak, dan dikatakan jumlahnya itu tidak pernah seperti yang terjadi baik dulu zaman nenek moyangnya orang Mesir maupun sekarang. Begitu banyaknya ya belalang itu yang akan Tuhan utus, dan itu dilakukan oleh Tuhan untuk memperingatkan orang Mesir semua, Firaun dan orang Mesir semuanya, supaya mereka ngerti bahwa nih Tuhannya orang sana, Tuhan yang sangat luar biasa, yang nggak boleh dianggap remeh. Dan kalau terus-terusan meremehkan dan tidak memenuhi permintaan Tuhan untuk melepaskan orang Israel keluar dari Mesir, ya tahu sendiri akibatnya kayak gitu. Artinya memang mereka sengaja untuk melawan Tuhan. Nah itulah yang akan Tuhan lakukan ya. Ini sebetulnya udah sampai ke-8, sebenarnya udah terlalu banyak. Kalau memang masih belum diizinkan juga, memang keterlaluan. Nah jadi itulah ya, kalau kita juga meremehkan Tuhan ya, orang menganggap Tuhan itu nggak ada apa-apanya, hati-hati ya. Tuhan itu juga satu saat akan bertindak ya, kalau kita juga selalu meremehkan Tuhan. Jadi jangan
meremehkan Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa kekuasaannya, apa aja dia bisa lakukan. Jadi yang penting ya kita diminta untuk taat ya, dan percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa. Baik, itu aja Kadok pada pagi hari ini. Sampai ketemu Kadok yang akan datang. Selamat pagi.